Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak guru yang hebat? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi di kelas Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, kita akan membahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan dibuka buku paket SKI halaman 70. A. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat Senin 29 Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman seorang muslim di Baqi, dan dalam perjalanannya beliau mulai merasa sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada waktu duha, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 tahun. Beliau telah melaksanakan tugas kerasulan dan menyebarkan agama Islam selama 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Beliau wafat setelah agama Islam tersebar di seluruh Jazirah Arab. Beliau juga telah meletakkan fondasi pemerintahan Islam yang kelak akan diteruskan oleh para sahabatnya sepeninggalan beliau. B. Reaksi para sahabat. 1. Sikap Umar bin Khattab. Berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat Umar bin Khattab hilang kesabaran. Dia berdiri seraya berkata, "Orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak wafat, tetapi beliau pergi menghadap Tuhannya sebagaimana kepergian Nabi Musa alaihi salam yang pernah pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Lalu kembali kepada mereka setelah dikatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan kembali dan aku pasti akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia." Sikap Umar bin Khattab yang sedemikian itu karena dia sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya manusia biasa yang juga akan meninggal sebagaimana nabi-nabi terdahulu. 2. Sikap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia sedang berada di rumahnya di San'ah. Ketika beliau tiba, beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW yang ditutupi dengan kain. Dia menyingkap kain yang menutupi wajah beliau, lalu menciumnya dan menangis. Dan ketika itu pun Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab yang tidak percaya akan wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umar, "Wahai Umar, duduklah.
Namun Umar tidak mau duduk. Kemudian dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Barang siapa di antara kalian menyembah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144 yang artinya, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Setelah Umar mendengar Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat tersebut, Umar merasa tidak berdaya. Kedua kakinya lemas sehingga dia terduduk ke tanah. Ketika itulah Umar menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Sebelum jenazah Rasulullah SAW diurus, timbullah perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin di Thaqifah Bani Sa'idah yang mempersoalkan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW meninggal. Namun, akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Pada hari Selasa pagi, mereka mengurus jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan. Ketika kaum Ansor dan Muhajirin membicarakan tempat pemakaman beliau, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat ia meninggal." Akhirnya mereka sepakat untuk menguburkan beliau di kamarnya, tempat beliau meninggal, yaitu di rumah Aisyah. Abu Tolha kemudian mengangkat tempat tidur dan menggali serta membuat liang lahat persis di bawah tempat tidur tersebut. Orang-orang masuk kamar tersebut secara bergiliran 10-10 untuk menyalatkan Rasulullah tanpa adanya imam. Pertama-tama dari keluarga Rasul sendiri, kemudian kaum Muhajirin, lalu kaum Ansor. Kemudian Rasulullah SAW dimakamkan pada hari Selasa tengah malam atau malam Rabu di Madinah. D. Peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan 2 pusaka, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Keduanya dijadikan pedoman dalam segala cara kehidupan. Al-Quran adalah ajaran yang datang dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sementara sunnah atau hadis Rasulullah SAW adalah ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjelang wafat Rasulullah SAW,
berwasiat, "Aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya." 2 pusaka tersebut tiada lain adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Baiklah, cukup di sini pelajaran 6, yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Marilah kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.